Selamat malam Bu Indri. Selamat malam Bu Deputi. Bagaimana nih kabarnya Bu Indri malam hari ini? Alhamdulillah baik, meskipun sangat terseok-seok untuk mengikuti berharap pertemuan malam ini lancar. Amin. Harus selalu sehat ya Bu untuk bisa mengawal anak-anak kita nanti di kelas. Ya, memang kita Iya Bu berharap Indri. tetap sehat, tetap semangat yang Iya, betul. Ada apa ini Bu Indri? Kemarin udah WA saya, katanya kok ada yang mau curhatkan, diperbincangkan dengan saya. Kira-kira ada apa nih yang mau diperbincangkan? Kayaknya kok mendesak sekali ini. Iya, sebenarnya ini kalau kemarin betul-betul saya pikirkan siapa nih ya teman yang bisa untuk curhat nih ya. Terus saya ingat sama Bu Deputi. Akhirnya saya WA jenengan gimana supaya kita bisa ngobrol. Mungkin dengan ngobrol nanti saya bisa mendapatkan hal solutif terhadap apa yang jadi permasalahan saya selama ini. Amin. Semoga ya Bu, perbincangan ini bisa menjadi solusi terbaik buat Bu Indri. Iya, mudah-mudahan ya. Ya, kira-kira apa nih Bu Indri yang mau diceritakan pada saya? Iya, sebenarnya begini, kurikulum merdeka itu sekarang kan memerdekakan anak-anak untuk berekspresi dalam pembelajaran. Kebetulan saya kan ngajar praktek ya, ya bukan kebetulan ya, karena memang selama ini saya ngajar praktek. Dan dalam mengajar praktek itu banyak anak ya, ada 36 siswa di kelas saya. Banyak sekali ya Bu ya. Yang saya sampaikan ya cukup lumayan. Tidak pernah berkurang dari 36 sih selama ini ya. Iya. Permasalahannya karena sekarang kita sudah menggunakan fase E dan fase F untuk fase E untuk kelas 10 dan fase F untuk kelas 11 dan kelas 12. Tetapi dalam fase ini terdiri dari beberapa elemen. Nah, elemen ini itu menunjukkan bahwa materi yang saya ajarkan adalah menjahit busana. Nah, pada waktu saya mempersiapkan materi tentu saya membuat job sheet. Job sheet ini saya buat satu jenis yaitu contohnya membuat tunik. Pada waktu saya menyampaikan itu tentu saja dengan keberagaman ya. Waktu saya minta mereka, saya beri tugas menggambar tunik atau menggambar blus atau menggambar busana bagian atas untuk wanita, munculnya itu beragam. Padahal saya menyiapkan job sheet-nya tunik. Sementara anak-anak karena keinginan dan semacam bayangan mereka ingin membuat busana wanita bagian atas itu, munculnya ada blus, ada kemeja wanita, ada sebagian besar memang blus gitu, tapi ya beragam. Saya sudah menyiapkan job set-nya tunik, tapi munculnya beragam. Sementara di dalam kurikulum saya kan tidak saya memberikan keleluasaan kepada siswa sesuai dengan bakat atau keinginan mereka. Nah, ini kan saya punya kesulitan pada waktu menilai. Persiapan saya hanya membuat satu job sheet, sementara yang muncul beragam. Begitu Bu Deputi. Begitu. Jadi Ibu ini mau solusi lah terbaik untuk bagaimana sih anak-anak ini bisa membuat suatu produk sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Tapi Bu Indri ini masih bingung ya tentang pembuatan job sheet-nya gitu nggih Bu? Ya, saya menyiapkan hanya satu job sheet, sementara anak-anak itu membuatnya beragam. Jadi saya membuat job sheet tunik, tapi munculnya beragam. Ada blus, ada kemeja, ada kebaya, ada abaya, dan seterusnya.
Iya, heeh, karena ternyata mereka itu memiliki kreativitas yang sangat tinggi ya, Bu. Mereka Iya, bisa memiliki betul. keinginan-keinginannya, bisa membuat pakaian wanita sesuai keinginan dia. Tapi di sini malah Bu Indri jadi yang kerepotan gitu ya, Bu, ya? Iya, kan saya menyiapkan hanya satu job sheet, sementara Mhm. mereka membuat banyak ragam jenis pakaian yang tidak saya siapkan. Oke, dari perbincangan kita malam ini nih, Bu, kira-kira Bu Indri itu, ingin dapat apa ini dari percakapan kita malam ini? Ya, saya ingin ini ya, setidak-tidaknya saya ada pencerahan solusi terhadap, apa yang harus saya lakukan dengan saya menyiapkan satu job sheet, tetapi munculnya beragam. Nah, saya harus bersikap seperti apa. Mudah-mudahan dari percakapan ini nanti saya akan bisa menemukan, oh ternyata saya harus seperti ini. Oke. Berbicara mengenai tadi ya Bu, job sheet, pembuatan job sheet untuk murid-murid, Bu Indri yang memang mereka itu memiliki keinginan atau kreativitas yang beragam. Nih, job sheet, Iya. yang baik menurut Bu Indri untuk dapat mengakomodir kreativitas siswa itu yang bagaimana sih, Bu? Ya mungkin saya tidak menyebutkan satu produk ya. Kalau melihat Mhm, hasil seperti ini, mungkin saya tidak membatasi tunik saja, tetapi mhm. mungkin kita naikkan ke atas yaitu tunik termasuk jenis busana apa. Nah, ini mungkin saya Oh bisa iya. mengglobalkan, membesarkan bidang garapan, diantaranya mungkin saya bisa merubah tidak tunik tetapi busana wanita. Demikian Putih-Putih. Oke, berarti, eee, kita globalkan lagi gitu ya, kita globalkan tema ibaratnya gitu nggih, Bu. Temanya itu Ya, enggak dikerucutkan dari tunik, tapi kita globalkan untuk menjadi, busana wanita, seperti itu nggih, Bu? iya, iya betul. Jadi munculnya beragam nanti nggak masalah. Ya, karena sudah dipersiapkan dari awal. Iya, Nah, kalau, itu yang menjadi jawaban, Bu Indri, berarti kita harus, apa namanya, membuat atau, temanya itu kita perluas menjadi busana wanita. Nah, level yang kita bilang level yang terbaik lah itu 10 berarti ya, Bu, ya. Kira-kira nih Bu Indri iya. sekarang sebelum, adanya percakapan ini, kira-kira ada di level berapa ya, Bu? Ya mungkin kalau saya mengukur ya level saya mungkin baru 65 kali ya. 6,5 atau 6 barangkali 6 lah. Karena sebagian ada yang membuat tunik dan sebagian tidak membuat tunik. Jadi level saya 6 lah. Oh gitu. Nah, kira-kira Iya. nih karena sudah, Bu Indri udah tahu nih levelnya, masih 6 untuk sampai ke level 10 kayaknya mungkin agak berat ya, Bu, ya? Mungkin agak berat kalau kita langsung ke level tinggi gitu ya 10. Kira-kira Iya. level ideal ideal yang ingin Ibu Indri capai lah kira-kira berapa yang bisa, Ibu lakukan gitu? Ya kalau idealnya levelnya bisa jadi 10 Bude Putih. Gitu ya? Tetap optimis Iya. gitu ya, Bu, ya? Iya. Iya, karena emang melihat kreativitas anak-anak ya. Mhm. Mereka memang benar-benar kreativitasnya sangat luas sekali ya. Tinggal bagaimana kitanya membuat atau mengakomodir semua potensi yang mereka punya gitu ya, Bu? Iya, betul. Mhm. Kira-kira nih Bu, kan sudah tahu tadi anak-anak, kreativitasnya tinggi, terus, mereka itu memang memiliki kemauan yang sangat banyak. Nah, kira-kira nih rencana yang akan Bu Indri lakukan dalam waktu dekat ini, kira-kira apa ya Bu untuk dapat, mengatasi, apa ya, kreativitas bukan mengatasi ya, bagaimana, cara anak-anak ini bisa meluapkan semua kreasinya. Nah, kira-kira rencana yang ingin dilakukan Bu Indri apa nih dalam waktu dekat? Ya mungkin saya akan merevisi, modul saya ya, atau job Iya. sheet saya.
yang semula hanya merujuk atau meminta anak membuat tunik saja, melihat perkembangan anak-anak yang luar biasa, ada yang membuat blus, kemudian ada yang membuat kebaya, ada yang membuat sampai gamis dan abaya. Tentu ini akan membuat beragam kisi-kisi atau rubrik penilaian. Maka mungkin saya akan mengembangkan atau mengglobalkan menjadi job sheet pembuatan busana wanita. Karena kalau busana wanita kan hampir semua jenis busana yang dikenakan wanita masuk ke situ. Tapi saya juga buat rubrik yang lebih simple sehingga tidak merujuk terhadap satu jenis atau desain busana wanita tertentu. Mungkin itu yang bisa saya lakukan ya Bu Deputi. Wah, bagus sekali idenya Bu Indri. Jadi Bu Indri akan membuat job sheet yang lebih mengglobal gitu ya Bu ya. Biar semua semua apa ya yang udah dibuat anak-anak itu bisa masuk ke dalam penilaian yang Bu Indri lakukan. Wah, itu Ya, bagus sekali itu Bu. Kemudian komitmen apa atau tanggung jawab apa yang bisa Ibu lakukan untuk dapat menyelesaikan atau merumuskan tadi job sheet-nya? ya Kira-kira apa pasti. nih, Bu? Ya, tentu saja saya Komitmennya. akan mulai membuat modul yang lebih lengkap terkait dengan jenis busana wanita. Sehingga dengan saya membuat modul yang lebih lengkap yang saya akan berikan ke anak-anak materinya, ini akan membuka wawasan anak-anak bahwa apa yang dikerjakan tersebut itu, oh ini ternyata aku membuat tunik, oh ini aku ternyata membuat blus, oh ini saya ternyata membuat kemeja dan kebaya dan seterusnya. Karena keluasan materi di modul yang akan saya buat nanti akan bisa membuat kejelasan terhadap pengertian anak-anak terhadap busana wanita. Mungkin itu yang bisa saya lakukan atau dalam waktu dekat ya. Saya akan persiapkan modul yang akan saya share ke anak-anak sebagai bahan nanti saya akan memberikan tugas menjahit busana wanita. Ya, jadi anak-anak bisa lebih tahu ya Bu, ternyata busana wanita itu nggak hanya tunik gitu ya. Ternyata yang kalian buat itu misalnya kebaya, misalnya kemeja, itu juga masuknya ke busana wanita. Kira-kira kemudian siapa ini yang bisa membantu Bu Indri untuk dapat menjaga komitmen yang sudah Bu Indri buat ini? Siapa ya? Mungkin gini ya, karena kita itu ada 3 kelas paralel, yaitu kelas tata busana 1, 2, dan 3. Mungkin saya akan bisa minta tolong ke Bu Wahidah yang ngajar di kelas TB 2. Di samping itu, nanti saya juga bisa kerjasama dengan Bu Hera yang ngajar di kelas 11 TB 3. Mungkin ini dengan menyamakan persepsi, kemudian berkolaborasi, menyamakan modul, menyamakan job sheet, dan saling mengingatkan bahwa memang kita tidak terbatas di satu bentuk look unik saja, tetapi busana wanita. Mungkin beliau berdua yang bisa membantu saya untuk dapat komitmen dalam menentukan langkah bagaimana menghadapi keadaan yang seperti ini. Demikian mungkin ya Bu Deputi. Iya, berarti itu ya, berkolaborasi dengan rekan sejawat ya, yang ada di kelas yang mengajar di kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Memang kolaborasi itu sangat diperlukan sekali Bu di dalam lingkup sekolah. Karena memang semuanya itu saling keterkaitan, tidak bisa berdiri sendiri ya Bu. Ya, betul. Apalagi kita kan ada pelajaran teori yang mendukung terhadap pembelajaran, misalnya sejarah, kemudian matematika, sejarah yang menerangkan tentang jenis-jenis busana sebelum dan sesudah masa-masa yang ada. Contohnya masa masa prasejarah dengan masa sejarah, kemudian
masa sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan ini erat kaitannya dengan sejarah. Di samping itu, untuk yang pelajaran matematika juga kita harus kolaborasi juga, minta tolong kepada beliaunya pada waktu membuat pola perhitungan yang tepat. Itu Hmm, mungkin banyak sekali mata pelajaran yang bisa kita ajak oke. berkolaborasi nanti Bu Deputi. Ya, jadi semuanya ikut andil dalam pembuatan busana, nggak hanya tidak cuma menggambar ternyata Bu ya, ternyata dalam Ya, membuat, mengukur, terus membuat pola juga semuanya membutuhkan perkiraan, membutuhkan kolaborasi dengan guru-guru yang lain. iya, Wah, sangat seru sekali ternyata Bu membuat busana. iya betul. Tapi ya memang itu perlu 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 lebih sedikit usaha. Iya betul. Kemudian untuk, berarti tindak lanjut ke depannya, Ibu ini akan, kira-kira mau ngapain ini, Bu Ya, Indri? saya akan memperbaiki modul saya. Saya akan memperbaiki modul saya supaya bisa meng-backup semua hasil karya anak-anak. Tidak hanya tunik Bagus saja, sekali, tetapi iya. saya globalkan Mhm, menjadi pembuatan busana wanita. Mungkin itu iya. yang akan rencana yang akan saya tindak lanjuti nanti. Oke, bagus sekali rencana tindak lanjut yang akan Bu Indri lakukan. Oke, sebelum selesai, Wak, ini, bincang-bincangnya ternyata udah lama ternyata, Bu, ya. Terima kasih banyak ya Bu Indri untuk sudah mau sharing-sharing di sini dengan saya. Udah Budi, terima kasih juga. Sebelum mengakhiri kegiatan, bincang-bincang hari ini, saya penasaran nih Bu, sebagai refleksi buat saya juga nih nggih, bagaimana perasaan Bu Indri sekarang setelah, berbincang-bincang dengan saya mengenai job sheet ini tadi? Alhamdulillah, memang perlu ya, perlu teman untuk berbincang, sehingga apa yang saya pikirkan bisa keluar. Nah, kalau saya pikirkan sendiri munek-munek di dalam perasaan saya sendiri kan agak kesulitan. Syukur kita bisa Heeh. ketemu, inilah yang kemarin saya ingin kita bisa sharing, sehingga saya senang dapat solusi dari perbincangan kita pada malam ini. Sehingga minggu depan pada waktu saya akan menghadapi anak-anak, saya sudah siap dengan modul ajar yang lebih lengkap dan job sheet yang lebih bisa apa namanya, bisa diterapkan atau bisa digunakan oleh anak-anak dengan berbagai macam jenis busana wanita. Wah, sangat seru ini kayaknya, Bu. Saya jadi penasaran dan menunggu-nunggu. Wah, kira-kira minggu depan ada cerita apa lagi ya dari Bu Indri setelah diberikan sharing seperti ini? Mungkin akan lebih seru ya, Bu, ya? Ya, mungkin mungkin saya bisa memberikan gambaran untuk minggu depan, Mhm, mungkin desain ya, mungkin karena langkah yang pertama adalah pembuatan desain. Mungkin minggu mhm. depan kita ketemu lagi Bude Putih, saya akan menunjukkan hasil karya anak-anak, di mana anak-anak itu sudah bisa merancang busana wanita sesuai dengan keinginan mereka, bakat mereka, dan juga keinginan mereka ingin membuat apa. Mungkin minggu depan kita akan bisa melihat desain mereka yang beragam, Bude Wah, Putih. seru. Iya, seru sekali. Saya tunggu ya, Bu, desain-desain anak-anak hebat dari SMK. Wah, Iya, siap Bude Putih. Siapa tahu nanti jenengan juga akan bisa apa ya, memesan memesan wah pada tertarik anak-anak gitu ya? nanti ya. Betul. Iya, Baik Ibu, semoga apa yang sudah kita perbincangkan ini dapat bermanfaat untuk Ibu dan saya sangat senang sekali ternyata, membuat busana itu sangat menarik, banyak, berkolaborasi dengan materi atau pelajaran yang lain ternyata ya, nggak cuma iya menggambar betul. aja, heeh, saya Iya, juga banyak belajar ini. hmm. Terima kasih ya Bu Indri, sehat-sehat selalu. Amin, amin, amin. Ya, mudah-mudahan tunggu kejutan dari anak-anak minggu depan ya, Bude Putih. Siap, saya akan tunggu. Terima Ya, kasih. Assalamualaikum, Bu Indri. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum, selamat malam Bu Deputi. Waalaikumsalam, selamat malam Bu Indri. Iya, apa kabar ini? Tumben ingat saya kemarin menghubungi saya, ada apa nih? Iya, alhamdulillah baik Bu. Ini loh, saya ini pengen bercerita lah, curhat sedikit nih sama Bu Indri. Oke, Tiba-tiba curhat kemarin ya. langsung kayak celing, wah ada Bu Indri nih, kayaknya enak buat curhat ini. Ya mudah-mudahan ya. Iya. Nggih. Ini kira-kira pertemuan kita ini nanti karena terbatas waktu, jadi mohon maaf nanti mungkin hanya 10 menitan atau 15 menitan ya Bu Deputi ya. Iya Bu, mudah-mudahan cukup untuk kita, bisa Iya, berbincang-bincang ya Bu, dan saya mendapatkan, apa namanya, iya, pencerahan lah, pencerahan sedikit buat saya, nggih. Gini Bu, saya itu, eee, pengen ya bercerita kira-kira ini ya gimana? mhm, mengenai murid-murid saya ini Bu, yang ada di kelas. Jadi murid-murid saya tuh di kelas, Iya, ada, sikapnya tuh agak nggak sopan gitu loh, akhir-akhir ini ya. Kalau yang dulu awal-awal itu masih, okelah, masih bisa ada sopan santunnya. Tapi di akhir-akhir ini, mereka tuh sikapnya kok kurang sopan dan kurang menghargai saya sebagai, gurunya di kelas. Sudah pernah saya tanya anak-anak ini, "Kenapa kok melakukan hal seperti itu?" Dan jawabannya mereka itu karena mereka tuh menganggap saya sebagai temannya. Mereka lebih enjoy gitu, lebih mhm, senang heeh, sama saya itu karena saya itu katanya, asik gitu loh, enak diajak, ngobrol, jadi kayak temennya. Nah, jadi mereka itu nggak merasa mhm, canggung sama sekali sama iya, saya, kayak plek banget lah gitu loh. Nah, karena memang awalnya oh saya iya itu iya, memposisikan diri itu sebagai teman memang awal-awal, apa namanya, masuk itu, saya itu memposisikan diri kepada mereka itu sebagai teman mereka. Yang memang di tahun sebelumnya posisi ini itu, sangat berhasil gitu ya, berhasil saya terapkan. Mungkin karena memang mhm, awal-awal ya mereka belum begitu paham atau masih takut-takut mungkin ya sama saya. Nah, tetapi di tahun ini kok malah kayak jadi berbalik arah ke saya loh, kok malah jadi saya yang nggak dihargai ya, kayak gitu. mhm mhm, Anak-anak jadi seenaknya gitu sama saya, gitu Bu. mhm. Jadi gini ya, tujuan kita ini adalah membicarakan mengenai murid-murid Bude Putih yang tadinya itu Bude Putih ingin suasananya itu seperti teman, tetapi ternyata Iya, anak-anak kelewat, kelewat batas betul. karena Nggih. Bude Putih yang Saking yang nyamannya menjadi mungkin ya, Bu? ya menjadi seorang teman, jadi menganggap juga bahwa oh, sudahlah Bude Putih itu bukan guru kita tapi teman kita kan begitu ya. Mhm. Iya, kayaknya memang seperti itu. Jadi waktu awal-awal masuk, saya ambil posisi itu, mereka, biar maksud saya biar mereka juga agak deket sama saya gitu, Mhm, kita bisa sharing apa-apa, karena kan memang anak-anak berkebutuhan khusus itu kalau nggak dideketin, mereka juga nggak bakal membuka mhm. dirinya. Nah, saya pikir Iya posisi itu iya adalah, wah posisi terbaik gitulah. Ternyata kok iya. lama-lama malah, jadi mereka ini ya, malah, apa namanya, agak, "Ah, Bu Putih aja Kelebihan. kok, nggak usah gitulah." Heeh, Gitu. iya Betul iya. betul. Jadi ya pertemuan kita malam ini yang meskipun hanya sebentar, tapi kita punya harapan ya, harapan Bu Deputi, tujuan Bu Deputi dengan kita ngobrol-ngobrol nanti kita endingnya bagaimana nih tujuan yang akan dicapai nih? Harapannya bagaimana ini Intinya tujuannya? harapan saya ini ya, saya itu bisa mendapatkan solusi atau cara, gimana sih biar, anak-anak murid saya ini yang memang awalnya dia itu baik-baik aja, jadi bisa lebih sopan lagi gitu loh, dan menghargai Mhm, saya sebagai, gurunya dia. Jadi nggak
"Ah, sak karepmu Bu," nggak gitu. Jadi dia bisa, lebih menghargai saya gitu loh. Iya iya iya. Jadi perasaannya merasa di apa ya, tidak dianggap sebagai guru ya sama anak-anak ya? Iya, nggih, lebih ke teman malah. Sudah jadi mereka sudah melebihi. Iya. Kemudian Nggih, bagaimana perasaan Bude Putih melihat anak-anak yang memperlakukan Bude Putih seperti itu? agak sedih ya Bu, ibaratnya kayak, Mhm, gimana ya, heeh, kita tuh ya walaupun dihargainya cuma apa sih, misalnya keluar kelas bilang, "Bu, izin mau keluar dong." Nah, cuma gitu aja lah, nggak yang muluk-muluk gimana gitu, cuma kayak gitu aja. Jadi perasaannya ya sedih, gimana ya bisa mengembalikan, kesopanan mereka untuk dapat kembali lagi iya. seperti dahulu gitu. Iya iya. Ya memang Mhm, anak-anak itu kadang-kadang, apa ya, harapan kita seperti ini ternyata mereka melampaui dari harapan itu. Kalau melihat betul. seperti itu menurut Bude Putih, kesopanan yang terjadi sekarang ini menurut apa ya, menurut rubrik atau menurut ukuran Bude Putih, anak-anak ini level berapa nih, tingkatan berapa ini kesopanan mereka terhadap guru? Kalau bisa diangkakan ya, Mhm, di-grade-kan iya, 1 sampai 10 lah katakan demikian. Kesopanan mereka oke. ini sesuai dengan kriteria Bude Putih, posisi kesopanan anak-anak sekarang ini itu menempati level berapa ini, Bu? Oke, kalau di rata-rata nih Bu, karena memang, nggak semuanya berlaku nggak sopan ya Bu, mesti ada anak yang sudah Mhm, sopan. Tapi kadang kan memang, apa ya, ikut-ikutan lah, ikut-ikutan temennya. Jadi kalau, di level itu 7 lah, ada di level 7. setuju. Nggih, karena tidak Kalau semua anak-anak berlaku berada tidak di sopan. level iya, mhm mhm. Mhm, Kemudian kalau mereka berada di posisi 7, kemudian harapannya, setelah ngobrol-ngobrol nih ya, harapan nanti nggih. bisa masuk ke level berapa Bude Putih? Kalau saya sih nggak muluk-muluk ya, Bu, karena memang anak-anak ini kan anak-anak yang, memiliki keistimewaan. Nah, saya tuh menginginkan anak-anak itu bisa sampai di level 9 Mhm, lah, udah itu paling tinggi lah menurut saya. Dia bisa misalnya nih, mau keluar bisa izin dulu sama saya, terus, misalnya mau sesuatu, menginginkan sesuatu bisa minta tolong, terus mhm, kalau dia melakukan kesalahan misalnya, dia itu bisa bilang mhm, maaf sama saya, terus misalnya dia dikasih apa atau bagaimana, dia juga bisa, berkata terima kasih. Ya kayak gitu aja mhm, sih Bu mhm. yang, apa namanya, standar-standar ajalah buat anak-anak gitu. Itu udah menurut Iya, saya udah berarti, paling pol. eee, identifikasi kesopanan menurut Bude Putih tadi seperti itu ya? Kalau mau Nggih, apa, mau keluar minta izin, untuk minta pertolongan minta mhm, tolong, kemudian mengucapkan terima kasih, betul. maaf, tolong, dan seterusnya itu identifikasi kesopanan menurut Bude Putih seperti itu ya? Nggih, seperti itu, Bu. Karena memang kayaknya kok kesopanan ini kok lama-kelamaan kok jadi kayak agak luntur di, anak-anak Heeh, saya gini loh. Jadi iya iya. kayaknya kok ironis banget gitu. Iya, kalau melihat seperti itu, kira-kira, rencana untuk bisa meningkatkan yang tadinya level apa 7 menjadi ya mungkin mendekati angka 10 itu seperti apa Bude Putih? Rencananya yang bisa Mmm, dipakai untuk meningkatkan kesopanan anak-anak. apa ya, Bu, Sudah kira-kira? punya rencana, misalnya sudah punya rencana Mungkin Bude Putih? mhm, ini yang terbesit di pikiran saya setelah berbincang-bincang sebentar ya sama Bu Indri. Mungkin saja saya akan melakukan, atau membuat keyakinan kelas. Karena memang di awal-awal, apa namanya, masuk sekolah, kita itu memang nggak ada yang namanya keyakinan kelas, peraturan kelas, memang kita belum, melakukan itu.
mungkin, akan jadi lebih baik kalau seandainya nanti akan saya buat keyakinan kelas mengenai kesopanan. Nah, Hmm. misalnya bisa ditulis atau, lewat gambar, jika keluar kelas izin dulu, Hmm. jika, minta tolong bisa berkata tolong, seperti itu. Apa-apa yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan di kelas itu nanti ditulis, disepakati dulu, ditulis, kemudian bisa kita terapkan di kelas. Kayaknya kok anak-anak kalau mereka sendiri yang buat keyakinan, mungkin akan mereka terapkan terus. Enggak, "Ah, kan yang buat ini Bu Putih, ini kan enggak peraturan peraturan saya." Nah, seperti itu. Mungkin dia itu bisa lebih fleksibel, lebih, menerima kalau itu tuh mereka sendiri yang membuat. Terus, Hmm. eee, saya bisa merubah posisi kontrol saya yang awalnya menjadi teman nih, Hmm. bisa kita rubah sedikitlah menjadi Oh. manajer. Nggih. Mungkin akan agak susah sih karena anak-anak udah terlanjur nyaman dengan saya ya. Kalau tiba-tiba dirubah menjadi manajer, nanti takutnya, "Loh kok Bu Putih sekarang jadi galak ya?" Nah, takutnya sih seperti itu. Heeh. Cuma gimana ya kalau nggak di itu, terus mungkin juga saya bisa membuat gambar atau poster-poster yang bisa saya tempel di dinding kelas untuk mengingatkan mereka mengenai kesopanan. Karena di dalam kelas itu nggak semua bisa membaca, Bu. Jadi kita, Hmm. apa ya, alokasikan ke simbolnya aja, ke apa namanya, gambarnya aja. Misalnya gambar orang salim, gambar orang, menolong, atau gambar orang-orang yang, sedang apa ya, membantu temannya, seperti itu. Mungkin lebih seperti itu sih, Bu, kalau saya. Ya, kayaknya menarik sekali ya. Nanti akan Iya, banyak poster di dalam kelas, banyak mhm, simbol-simbol di dalam kelas ya. betul betul. Kok saya kemarin nggak terpikir ini ya, Bu? Padahal Ya, ini itulah heeh, berbincang-bincang dengan Bu Indri nih lah langsung pikirannya kok keluas. Wah, oh iya ini, langsung gitu loh. ya. Di samping itu kan kalau kita ngobrol ya. Ini kalau sudah Nggih, kembali ke kelas, ke sekolah, mungkin nggak ada teman yang bisa diajak untuk sharing, untuk bisa bekerja sama atau untuk mengingatkan Bude Putih terhadap ini rencana-rencana ini. Mungkin Mas ada teman yang bisa diajak mhm. kerjasama. Kalau teman mungkin ada, Bu, karena gini, di sekolah saya karena memang kekurangan ruangan, jadi satu ruangan itu kita sekat menjadi 2. Menjadi 2 itu jadi ada 2 ruang kelas. Nah, dan kan karena tidak ada, apa namanya, pintu, jadi satu sama lain, guru satu sama lain itu bisa melihat kondisi kelas masing-masing. Nah, mungkin Iya. heeh, mungkin teman sejawat saya itu bisa mengingatkan saya, "Bu, ini harus, misalnya diingatkan Mbak lagi," Idit. misalnya kalau saya lupa ya "Diingatkan lagi Bu, kira-kira ini bagaimana, sudah seperti ini," misalnya begitu. Iya, Terus iya, iya. selain itu, sama wali murid juga. Di sana di sekolah saya kan juga anak-anaknya itu masih sebagian masih ada yang ditunggui oleh wali murid. Nah, mungkin, saya bisa sharing sama wali murid untuk bisa mengajarkan kesopanan juga di rumah. Jadi tidak hanya di sekolah, tidak hanya di kelas, kita memberikan pembelajaran mengenai kesopanan, tetapi, itu semua juga harus berkesinambungan antara di rumah dan di sekolah. Jadi anak-anak itu nggak lupa karena memang karakteristik anak-anak kita itu mudah sekali lupa kalau tidak diingatkan. Jadi memang kita di sekolah itu memang harus selalu Kak, ibaratnya kalau itu ibu jadi
cerewet gitu ya. Jadi kita Betul. harus cerewet selalu mengingatkan, "Anak-anak ini harus gini, ayo kakinya turun ke bawah, ayo kalau mau keluar izin dulu," harus seperti itu. Jadi mungkin kalau kita berkolaborasi selain dengan rekan sejawat juga, kita juga berkolaborasi atau, bekerja sama dengan orang tua, mungkin semuanya akan terjadi dengan baik. Mungkin seperti itu, Bu. Iya betul. Ini Mhm, pengalaman yang baik juga. Saya sampaikan pernah pengalaman saya waktu di Australia juga sama. oke. Jadi ada Mmm, pembelajaran untuk orang tua, yang kita mengajar siswa, tapi orang tua juga diberi pendidikan seperti itu, diajarkan. Jadi memang betul, jadi yang Bu Deputi lakukan sekarang ini, itu sudah oke. dilakukan di Australia. Jadi Oh orang begitu. tua dilibatkan dalam pembelajaran anaknya. Di dalam Mmm, misalnya seperti ini, anak diberi pelajaran di kelas, kemudian orang oke. tua dihadirkan juga. Orang tua dihadirkan juga untuk memahami pelajaran apa yang kita sampaikan ke murid, sehingga orang tua nanti akan diajarin juga bagaimana caranya supaya murid ini tetap melakukan apa yang kita ajarkan di kelas, di rumah nanti diajarkan. Jadi sopan santun di sekolah sama dengan sopan Iya, santun di rumah. Luar biasa pemikiran oke. Bude Putih sudah sama dengan pemikiran yang di Australia loh. Ya Bu, karena memang ternyata dengan berbincang-bincang seperti ini semua, apa ya, unek-unek, semua pemikiran kita tuh jadi tercerahkan gitu loh Bu. Semuanya Ya, mengalir ya. dengan, apa namanya, dengan sendirinya. Ya, mudah-mudahan ini Mhm, nanti bisa direalisasikan oleh Bu Deputi. Kemudian uh, misalnya ini bisa kita lihat poster-poster di kelas, kemudian perubahan anak-anak terkait dengan sopan santun. Ini kira-kira kapan nih kita bisa lihat sama-sama ini nanti? eee secepatnya ya Bu, paling enggak minggu depan lah, minggu depan, kira-kira sudah tertempel poster-poster mengenai kesopanan untuk anak-anak ini. Karena memang kalau nggak secepatnya, wah kapan lagi karena memang anak-anak ini, apa namanya, harus tercerahkan secepatnya gitu. Ya, mudah-mudahan Bu Deputi dengan menghias ruang kelas dengan poster, dengan Iya, kata-kata atau quote-quote, anak-anak nanti bisa kembali ke keinginan Bu Deputi, seperti keinginan Bu Deputi, level 7 menjadi level ya mendekati 10 ya Bu Deputi ya. oke, nggak muluk-muluk lah, pokoknya 9 itu sudah sangat bagus 9. sekali menurut saya. Ya, tapi memang luar biasa pemikirannya untuk melibatkan orang tua. Karena memang di dalam pendidikan kita ini selain kita sebagai guru di sekolah, orang tua adalah guru juga di rumah. Baik Bu Oke, Deputi, dari ngobrol-ngobrol kita ini banyak ide-ide yang keluar ya, ide-ide oke, yang mana bener, menjadi solusi terkait dengan permasalahan Bu Deputi. Nah, untuk refleksi nih, hari oke. ini nih, malam ini yang dalam waktu yang sangat singkat. Ini kira-kira Bu Deputi nih bisa menyimpulkan apa nih langkahnya untuk apa ya, untuk mencari jalan keluar terhadap apa yang jadi permasalahan Bu Deputi sebelum kita ngobrol. Ya, awalnya memang saya bingung ya, Bu, kenapa ini anak-anak kok nggak sopan banget, banyak yang, apa namanya, keluar masuk tanpa izin. Nah, setelah tadi berbincang-bincang dengan Bu Indri, apa namanya, saya itu bisa melakukan, sesuatu yang mungkin bisa merubah mereka dari yang belum sopan menjadi sudah sopan atau menjadi sopan lagi dengan cara yang pertama, mengingatkan mereka selalu karena memang anak-anak kami karakteristiknya sangat istimewa, jadi mereka harus selalu diingatkan tanpa kenal waktu dan kenal lelah. Terus yang kedua, saya bisa membuat, gambar-gambar, poster-poster yang bisa mengingatkan mereka mengenai kesopanan di sekolah. Atau nanti bisa lebih luas lagi kesopanan di masyarakat, kesopanan di rumah. Nah, terus yang ketiga sebelum
membuat poster sebenarnya, kita juga akan melakukan keyakinan kelas. Jadi anak-anak kita libatkan bersama untuk dapat, apa namanya, menggali menggali apa sih yang mereka inginkan, apa sih pengetahuan mereka itu tentang kesopanan. Nah, dengan nilai-nilai yang mereka miliki tersebut, yang mereka sudah tuangkan dan sudah disepakati bersama, mudah-mudahan nanti, anak-anak itu lebih merasa memiliki, lebih merasa, "Ini loh yang buat itu saya, ini saya harus, mematuhi ini karena ini kan buatan saya." Nah, seperti itu. Terus yang terakhir, agar pembelajarannya itu tidak terputus hanya di sekolah aja, nanti bisa berkoordinasi dengan orang tua murid untuk dapat, eee, melakukan pembelajaran kesopanan juga di rumah. Jadi tidak hanya di sekolah, tapi di rumah juga harus, diterapkan kembali. Jadi anak-anak ini continue gitu ya, tidak ada terputus cuma di sekolah, saya itu sopannya kan hanya di sekolah aja, di rumah kan nggak ada bu guru, ngapain aku harus sopan. Nah, nggak seperti itu. Jadi anak-anak itu, merasa memiliki kesopanan itu secara terus-menerus, nggak cuma di sekolah, tetapi di rumah juga mereka, memiliki kesopanan. Mungkin seperti itu Bu Indri. Iya, menarik sekali. Ternyata memang pemikiran yang kreatif itu akan menjadi menarik ya Bude Putih. Saya Iya, jadi betul nggak sekali. sabar nanti melihat kelasnya Bude Putih dihias dengan poster-poster yang mungkin Iya. akan menjadi kelas yang menyenangkan bagi anak-anak yang hadir di kelasnya Bude Putih. Ya, semoga seperti itu, Ya, Bu. Semoga anak-anak juga suka dengan, nanti adanya poster atau gambar-gambar, yang mungkin mereka jarang melihat ya. Mungkin mereka akan lebih mengenal, "Wah, oh ini toh namanya kesopanan." Nah, seperti itu. Mudah-mudahan seperti itu, iya. Bu Indri. Ya, amin amin. Mudah-mudahan karena sekolahnya Bude Putih ini kan kelasnya kelas istimewa ya. Tapi mudah-mudahan dengan Iya, keikhlasan, dengan kreativitas Bude Putih, nanti akan menjadi kelas yang menyenangkan. Baik, amin terima kasih amin. Bude Putih. Iya, Sama-sama, Bu Indri. perbincangan kita, percakapan kita ini sangat menyenangkan. Jangan lupa nanti ada janji minggu depan kita bisa melihat kelasnya Bude Putih yang akan beragam dengan poster. Iya, Semoga iya berhasil betul. ya Bude Putih. Terima Amin. kasih. Sampai ketemu minggu depan. Iya, Bu Indri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Indri. Ya.